Mengawali pagi menjadi seorang guru tentunya juga harus menyiapkan semangat yang tinggi. Bertemu dengan rekan-rekan guru yang sangat inspiratif menambah rasa kekeluargaan dalam bekerja. Bersiap berjumpa dengan anak-anak yang siap menimba ilmu serta mengajarkan mereka menjadi siswa yang religius, menjadi karakter yang santun, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Saya, Anggreni Eka Aguswati SPDI, seorang guru agama Islam di SMP Negeri 1 Singosari yang saat ini sedang menjalani program PBG Daljab tahun 2023 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Silakan duduk kembali dan dilanjutkan dengan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Oke. Agar semakin semangat, saya ingin menyapa dulu ke kalian. Siapa kita? Sinesa. Sinesa. Juara 1. Salam Sinesa. Sinesa luar biasa, hebat, berkarakter. Oke, tepuk tangan dulu. Hari ini kita ketemu dengan pembelajaran PAI lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi bab tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Allah itu menciptakan kita dengan penuh keindahan, kesempurnaan, dan bahkan kamu tidak memiliki kekurangan sesuatu apapun. Ketika seseorang sudah diberi kesempurnaan seperti itu, layaknya sebagai manusia kita harus apa, anak-anak? Harus bersyukur. Selama ini sudah pernahkah ada yang melakukan rasa syukur kepada Allah? Ada atau belum? Ada? Coba sih bentuk rasa syukur apa yang pernah kamu lakukan? Saya Bu. Ya, oke, silakan Farah. Permisi izin menjawab. Jawaban saya adalah selalu mengucap alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk Farah. Adakah yang lainnya? Rasa bentuk syukur. Oke, Asalina, silahkan. Permisi Bu izin menjawab, taat kepada Allah Bu. Oke, tepuk tangan untuk Asalina. Yang disebutkan teman-temanmu ini adalah beberapa contoh bentuk rasa syukur kita terhadap Allah. Tapi ada yang lain nih yang terbaru. Nah, sebelum saya memasukkan di materi tersebut, saya ingin coba mengabsen dulu ya. Afifah. Hadir Bu. Oke. Ananda Rasya. Oke. Anissa Salsabila. Hadir Bu. Oke. Adrian. Oke.
Asalina. Hadir Bu. Oke, sekarang kita masuk ke bab tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sebelum hal itu ingin saya sampaikan, coba sekarang saya ingin membagi kelompok di kelas ini sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan. Silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah, oke. Sekarang karena sudah terbentuk menjadi 3 kelompok, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Setiap satu kelompok tugasnya adalah 1. Oke, jadi nanti satu kelompok hanya mencari punya sujud itu tadi. Misal kelompok sujud syukur yang dicari hanya pengertian sujud syukur, sebab-sebabnya sujud syukur, dan hikmah melaksanakan sujud syukur. Sudah paham dengan tugasnya? Oke. Kalau sudah paham, untuk mencari tugas ini saya hanya memberikan waktu sekitar kurang lebih 20 menit. Jadi silakan dicari, setiap anak harus mencari jawabannya, tidak ada yang cuma nebeng nama, kasarannya seperti itu. Kalau sudah tahu apa yang sudah dicari, nanti silahkan mencari jawabannya, boleh satu melihat di buku paket atau di alat pendukung yang lainnya. Mungkin bisa melalui googling atau melalui HP dan banyak hal. Silakan dimulai, bisa dari sekarang. Oke. Ada kok di situ, pokok dilihat judulnya. Sujud syukur itu saya beri namanya grup kelompok hijau, yang sujud sahwi grup kelompok kuning, dan yang sujud tilawah itu grup kelompok orange. Harusnya di situ kelihatannya ya. Nah, untuk yang Farah, Naila, dan Kina, karena saya beri warna blok kuning, berarti dia tandanya nanti harus menuju ke kelompok kuning. Berarti sujud apa? Oke. Terus untuk Kaila, Anissa, dan Mikail itu sebetulnya warnanya orange di sini. Nah, orange itu berarti dia harus menuju ke kelompok siapa? Sujud tilawah. Oke. Yang tidak ada warnanya berarti itu tandanya menetap di kelompoknya sendiri. Yang saya beri warna, dia harus pergi ke kelompok lain. Nanti anak yang saya beri warna itu nanti silakan berembuk. Kamu bagian apa, saya bagian apa, dan dia bagian apa, untuk menjelaskan satu anak satu poin di kelompok lain tersebut. Begitupun yang tidak berwarna. Yang tidak berwarna dia tandanya harus menetap di kelompok itu. Jadi nanti silakan dibagi, siapa yang bagian ngomong pengertiannya, siapa yang bagian menjelaskan sebab-sebabnya, dan siapa yang bagian menjelaskan hikmahnya. Paham sampai sini? Paham. Oke. Sekarang perhatikan apa sayang. 3 baris paling atas. 3 baris paling atas. Silahkan menuju kelompok yang saya maksud. Ayo silakan. Oke,
silakan dimulai. Mulai dari sujud syukur terlebih dahulu. Silakan presentasi ke temannya. Yang temannya yang dipresentasikan silakan memperhatikan. Yuk. Oke, sudah semua presentasi? Oke. Saya harapkan dari kelompok yang baru ini bisa mengetahui apa sebab-sebab dan hikmahnya apa sih dari kelompok sujud yang lainnya selain kelompokmu sendiri. Oke, setelah ini sebelum saya penguatan di bagian materi pada hari ini, saya coba sebelum hal itu terjadi, saya ingin memberikan sebuah LKPD ke kamu. Ingin mengetes apakah tadi dari hasil presentasi temanmu dengan kamunya sendiri ya, apakah sudah mengetahui apa sih itu pengertian sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Begitupun dengan sebab-sebab dan hikmahnya. Oke, karena sudah selesai presentasi, silakan kembali ke tempatnya semula dulu. Setelah ini saya bagian LKPD, nanti silahkan nama setiap kelompoknya ditulis di bagian depan sini. Tidak perlu nama panjang, nggak apa-apa, hanya nama panggilan juga boleh dengan nomor absennya. Ada beberapa lembar di sini, silahkan bekerja sama untuk mengisi hal ini, oke? Ini. Diskusikan, oke, nggak apa-apa. Oke, bagaimana pekerjaan tadi sudah selesai? Kira-kira sudah paham apa tidak tentang materi sujud syukur, sahwi, dan tilawah? Coba sih, saya ingin ngetes sudah paham beneran atau enggak tentang materi hari yang kita jalani hari ini. Coba. Apa sih itu sujud sahwi? Yuk, grupnya. Oke. Sujud yang dilakukan ketika seseorang itu mungkin satu, dia lupa ketika mengerjakan rakaat sholat. Misal, ketika anak sholat di tengah-tengah sholat, terus tiba-tiba, aku ini sudah sampai rakaat keberapa ya? Lupa atau ragu. Oke, itu untuk sujud sahwi. Sekarang saya geser ke sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Oke. Sujud syukur dilakukan ketika seseorang itu satu, mungkin dapat berita bahagia. Contohnya, kalau siswa sekolah, apa? Ya. Oke. Yang biasanya paling akhir ketika sekolah. Yes, kelulusan atau kenaikan kelas, mendapat rapot. Itu bisa ketika saya dapat bahagia nih, berita bahagia, enak. Cara bersyukurnya dengan melakukan sujud syukur. Oke, sekarang saya geser ke sujud apa satunya? Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah itu biasanya dilakukan ketika seseorang sedang membaca ayat Al-Quran
Yang biasanya di Al-Quran itu ada kode seperti ini. Setelah ayat misalkan An-Nas. Nah, ini ketika dilakukan di luar sholat. Bagaimana kalau di dalam sholat? Pas ketika imamnya sholat, terus kok dilalah surat yang dibaca ada seperti ini. Nah, terus bagaimana Bu cara melakukannya? Masa iya anak-anak sholat terus tiba-tiba dia berhenti ngomong suratnya di stop, tiba-tiba bilang subhanallah? Nggak mungkin dong. Harus ada cara yang lain. Nah, untuk mengetahui cara yang lainnya seperti apa, nanti pertemuan minggu depan akan saya berikan bagaimana tata cara melakukan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Oke, untuk minggu ini apakah ada yang ditanyakan materi yang kurang paham atau? Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, mari kita beri apresiasi ke diri kita masing-masing dengan menepukkan tepuk tangan dulu. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Oke, tangan dulu. Sudah sarapankah hari ini? Sudah. Ada yang belum? Loh, kenapa belum? Karena logika tanpa logistis nggak akan jalan. Nanti jangan lupa sarapan ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Coba sih saya absen dulu ya. Nanti ketika saya ngabsen silakan angkat tangannya. Ahmad Mulki. Oke. Amirul. Oke. Arya. Atala. Aulia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajar bukan PAI, tapi melainkan agenda acara kita hari ini adalah P5. Ada yang sudah tahu apa itu P5? Ya, ada yang tahu apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, tepuk tangan dulu. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan topik yaitu Sinesa berkarakter Stop Bullying. Sebelum saya membahas tentang apa itu bully, coba sih setelah ini saya ingin menampilkan dimensi-dimensi atau nilai-nilai yang terkandung di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yuk ditirukan ya. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berharap mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dari lagu tersebut yang hari ini saya angkat dimensinya terkait tentang bullying yaitu bernalar kritis. Jadi kalian bisa berpikir dengan dalam bagaimana atau macam-macam bullying itu seperti apa. Dan kalian bisa menunjukkan akhlak mulia kepada sesama manusia. Dalam artian di sini kamu bisa mencegah bagaimana caranya dengan orang lain tidak saling merundung atau membuli. Terus yang ketiga yaitu bergotong royong. Mencegah, sama-sama mencegah bagaimana tindakan pembulian agar tidak terjadi. Dan yang terakhir kreatif. Jadi kan bentuk kreatif bisa menghasilkan sebuah bentuk karya, entah itu kampanye yang mensuarakan ayo stop bullying. Untuk kali ini materi yang ingin saya bahas adalah pengertian dan bentuk-bentuk bullying. Tapi sebelum saya mengenalkan materi tentang bullying itu apa dan bentuk-bentuk bullying seperti apa, coba sih sticky note yang ada di meja itu diambil dulu. Coba tuangkan. Satu orang harus pegang satu sticky note, jadi silakan dibagi terlebih dahulu sticky note-nya kepada teman kelompoknya. Sudah dapatkan semua? Coba sih tuangkan menurut kamu sendiri. Apa
Apa sih itu bully? Dan menurut kamu, kira-kira yang selama ini sudah pernah kamu ketahui di luar sana, bentuk-bentuk bully itu seperti apa? Kasih contoh satu saja. Ya, silakan dijawab dari sekarang. Apa itu bully dan bagaimana sih macam-macam bentuk bully itu? Bentuk-bentuk bullying secara fisik seperti memukul, menendang, melecehkan. Ada yang pernah dilecehkan? Terus secara mental seperti marah-marah dengan memaki, mengolok, menghina, dan lain-lain. Sekarang saya penguatan. Biasanya bentuk bullying itu juga bisa dilakukan dengan satu, fotonya seseorang diambil, di screenshot, dijadikan sebuah meme. Itu juga salah satu bentuk bullying. Kalau tidak seizin orangnya, berarti kamu dikatakan mengambil hak orang lain. Terus diabaikan, didiamkan tanpa memberi penjelasan ke anak tersebut. Tahu-tahu sudah disingkirkan gitu aja, itu juga bentuknya bullying. Dipanggil dengan nama orang tua. Supaya nggak bosan dengan materi kita, coba sekarang ice breaking terlebih dahulu. Perhatikan. Ya, oke. Terus? Terus? Biru, kuning, pink. Oke, konsentrasinya oke nih anak-anak nih. Lanjut. Di mana aja sih yang bisa terjadi bullying? Pertama, yang paling mudah dilakukan biasanya di area sekolah. Karena di sekolah ini kamu bertemu dengan banyak teman yang dari berbagai kalangan, mulai keluarganya, ekonominya, pendidikan orang tuanya, dan pekerjaan orang tuanya. Nah, itu sedikit materi untuk hari ini tentang apa itu bullying dan macam-macamnya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang apa dampak dari bullying. Ada yang mau ditanyakan tentang bullying? Kenapa? Ada yang teman-teman yang bertanya kenapa? Apa itu cyberbullying? Ada yang tahu apa itu cyberbullying? Membuli di media sosial.